Kita hidup di era depresi, ya. Semua orang mengalami depresi saat ini. Orang-orang di seluruh dunia itu mengalami depresi karena tekanan yang terlalu besar. Dan kemudian harus kita sadari, depresi telah mengambil alih hidup kita. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita, dan saya Uti Priambodo, tuan rumah Anda. Hari ini kita akan belajar Kitab Ulangan pasal yang ke-31 dan yang ke-32 dengan tema Kepemimpinan dan Arahan Melawan Kebingungan. Saudara mengambil contoh hidup dari Musa. Perhatikan, tahukah Anda perbedaan antara bos dan pemimpin? Bos berkata, "Ayo." Dan pemimpin berkata, "Ikut aku." Dan Anda sudah tahu, pemimpin yang baik membuat orang merasa berada di pusat perhatian, bukan di luar. Tetaplah untuk bersama dengan kami, Jalan 66, untuk belajar lebih lanjut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat senang ya bisa berjumpa lagi dengan saudara yang setia mengikuti program Jalan 66. Dan tentunya masih bisa ingat dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Dan saat ini kita masih ada di Ulangan pasal 31 dan 32. Semoga hari ini kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang dapat kita terapkan di sepanjang kehidupan kita. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes, akan bersama-sama dengan saudara belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mari kita mulai membuka Alkitab kita. Silahkan siapkan Alkitab saudara, ya boleh cetakan atau elektronik. Dan kita akan membuka di Ulangan pasal 31 dan 32. Saya akan membacanya bagi kita. Saudara, kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yesua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saudara, ini menarik ya kalau kita memperhatikan di pasal 31. Kita melihat di sini bahwa Musa menyampaikan seperti pidato perpisahan, dia mau pensiun.
seperti dia akan mengakhiri karirnya. Jadi kehidupannya dicatat di sini 120 tahun. Dan kita ingat 40 tahun itu masa persiapan. 40 tahun memimpin umat di padang gurun. Dan 40 tahun ini dia hidup terus mendampingi umat ini. Jadi totalnya ada 3 tahapan sampai 120 tahun. Luar biasa ya. Dan tentunya kini tiba saatnya Musa tidak memiliki sarana untuk melanjutkan hidupnya karena usianya memang sudah lanjut. Dan di sini kita melihat ada satu visi yang jelas. Ada satu misi yang jelas. Bahwa tidak ada pemimpin yang tidak tergantikan. Semua ada masanya. Semua orang akan berganti dan digantikan oleh orang lain termasuk juga Musa. Musa awalnya luar biasa, dia pimpin bangsa dengan luar biasa, tapi karena usia semakin tua dan harus ada alih komando begitu ya. Kalau kita baca di sini, ini ditunjuk adalah Yesua. Jadi Tuhan menunjuk Yesua. Jadi Yesua adalah pemimpin baru yang terpilih. Dan di hadapan umat itu disampaikan, ya ini penerusnya. Jadi ada transparasi, tetapi ingat bahwa Tuhan menunjuk Yesua tentunya dengan kedaulatan Tuhan ya. Dia memiliki kapasitas dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan bagaimana dia akan memimpin umat ini menuju ke tanah yang sudah dijanjikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu juga bahwa seorang pemimpin yang baru itu nggak mudah. Tetapi ingatlah bahwa Allah yang membimbing setiap orang, memimpin setiap orang untuk menyertai mereka, memberkati mereka. Dan Allah berjanji juga tidak akan meninggalkan mereka termasuk umatnya. Jadi Musa, saudara, melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia memanggil Yosua di hadapan bangsa Israel. Jadi Musa tidak hanya dikenang sebagai pemimpin yang luar biasa. Dia tidak berjuang untuk menarik semuanya kepada diri sendiri, tetapi dia mengalihkan semua perhatian sekarang. Itu loh pemimpin yang baru ini, Yosua akan melanjutkan. Jadi Musa melakukan ini dengan terbuka untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa ada seorang pemimpin yang akan memimpin mereka secara resmi, yang akan menolong mereka masuk ke negeri yang sudah dijanjikan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Dan dengan perkataan yang lain, ini mungkin bisa katakan tenang saja. Tenang ya. Kuatkan hati, jangan grogi, jangan takut. Bahwa selama ini ya dia hanya mengikut Musa, sekarang dia harus mengambil tanggung jawab yang besar ini. Bayangkan saudara, itu memimpin bukan 4 orang saudara, itu ribuan orang. Dan ini sesuatu yang gak mudah. Makanya di ayat 8, janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi patah hati itu sama dengan putus asa. Waduh, gak bisa saya ini. Tetapi lihat di sini. Seorang pemimpin memang akan mengalami yang namanya masalah dan rintangan. Karena mereka ini akan menghadapi peperangan. Ini bukan memimpin kemudian dia panggil orang, ayo bos, ayo ke sini bos. Di briefing, enggak. Ini Yosua harus di depan menghadapi musuh dan itu taruhannya nyawa, saudara. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Sehingga kita memperhatikan di sini bagaimana Tuhan telah mengatur semuanya dan Musa sebagai pemimpin yang luar biasa, dia dengan tegas menyatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kalau kita perhatikan ayat 9, dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkan dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka
melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara, ini masa transisi kepemimpinan. Tapi mereka diingatkan untuk kembali kepada hukum Taurat. Tidak ada pemimpin yang cukup kuat dan otentik yang tidak berfokus pada hukum Allah. Jadi harus fokus kepada hukum Allah. Ya bolehlah pemimpin itu hebat secara administrasi, cakap, memiliki bakat yang alamiah. Tetapi ingat, karena di dalam kehidupan ini ada banyak faktor yang mempengaruhi, maka firman Tuhan, kitab suci itu harus selalu menjadi rujukan. Karena itu Musa sudah mewanti-wanti begitu ya. Sudah ingat, kamu jangan lupa bahwa Taurat ini harus selalu dibacakan. Dengan membacakan Taurat berarti dia juga membaca dan mendengarkan. Jadi ya Yesua ini kan bukan seorang yang secara administrasi luar biasa. Seperti dia mungkin tamatan dari Harvard gitu ya. Kan tidak seperti itu. Tetapi dia tamat dari kehidupan yang kepemimpinan Musa, kemudian dia jalan bersama-sama, dan ini sesuatu yang tidak gampang. Jadi dia melihat ke depan memang sulit ya, tetapi dia menguatkan Yesua untuk terus maju. Ayat 24 coba perhatikan. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataannya penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Cara yang dikasih oleh Tuhan, ini kepemimpinan yang sangat luar biasa, kepemimpinan di masa-masa yang sulit. Jadi Musa berada dalam masa transisi dan dia mulai memperkenalkan pemimpin baru yang bernama Yosua itu di hadapan umat yang jumlahnya ribuan. Bahkan menafsir katakan bisa jutaan ya. Dan Yosua diingatkan pentingnya hukum Taurat yang menjadi penuntun di dalam dia kepemimpinannya. Di dalam dia memimpin umat, bahwa dia harus sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Ini saja yang diberikan kepada Yosua. Jadi sesuatu yang tidak gampang, karena Yosua ini menghadapi orang-orang yang tidak mudah begitu ya. Ini mereka kan pemberontak ya. Ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kalau diberitahu tuh ngelawan. Ini kan gak gampang ya. Kalau ngajak orang yang nurut terus ya semua orang bisa. Tapi kalau menghadapi orang yang memberontak, kan gak siap ya. Apalagi ini mereka akan bertempur. Sudah di dalamnya gak kompak, mereka suka memberontak, ini akan bertempur. Dan ini sebuah pertanyaan. Yosua harus siap menjadi pemimpin dalam kondisi di mana umat suka memberontak dan mereka siap untuk bertempur. Dan ini saya katakan sebagai pemimpin yang dewasa itu adalah pemimpin yang siap menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan, bahkan pemimpin yang juga siap bertempur untuk menghadapi segala sesuatu untuk menjaga orang-orang yang dipercayakan dalam kepemimpinannya. Nah, di pasal 32, saudara, kalau kita perhatikan dari Ulangan, ini sebuah lagu ya yang terkenal ya. Ini sebuah nyanyian Musa yang mengungkapkan bagaimana perasaannya yang dia bisa rasakan bersama dengan Tuhan. Jadi Musa memuji dan menyembah Tuhan atas tindakannya. Ya kalau dilihat dalam sejarah, itu demi kebaikan Israel. Kalau kita perhatikan ya, lihatlah sekarang dari ayat 39, bahwa akulah dia.
Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Ayat 43, bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Dan kitab suci ini mengakhiri di pasal ini dengan mengatakan, lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudaraku, Musa akan melakukan transisi di sini, saudara. Jadi mengajarkan tentang pentingnya apa itu kepemimpinan dan arahan yang akan mencegah kebingungan bagi pemimpin yang baru, yaitu bernama Yosua, dan ini yang kita harus pelajari di sini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Ulangan pasal yang ke-31 dan yang ke-32. Bersama saya Oti Priambodo dan narasumber Pak Yohanes sedang membahas Kitab Ulangan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada saat ini dan saatnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pak Yohanes, apa prinsip-prinsip kepemimpinan dan apa saja masalah utama yang dihadapi dalam kepemimpinan? Pak Oti, kita perlu mempertimbangkan bahwa ada masalah kepemimpinan saat ini jika dibandingkan dengan kepemimpinan yang kita temukan dalam Alkitab. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Jadi satu hal yang menarik kita perhatikan bahwa Musa tahu persis bagaimana melakukan transisi ini. Jadi salah satu hal penting adalah mengetahui kapan saatnya meninggalkan posisi kepemimpinan demi kebaikan umat. Dan itu nggak gampang ya. Ya, ada orang yang tidak pernah menyadari ya kapan saatnya meninggalkan posisi kepemimpinan mereka. Hal lain yang menarik perhatian, bahwa kepemimpinan yang tidak terpusat, yang terutama berfokus kepada kepentingan rakyat itu penting. Jadi nggak terpusat kepada diri, tetapi kepada kepentingan rakyat. Jadi Musa menghormati Yosua di hadapan dunia, menunjukkan kepada semua orang bahwa ia tidak iri hati atau memiliki rasa persaingan. Ia puas dengan semua ini dan tidak ada perasaan aneh yang tidak nyaman yang dia rasakan ketika orang mengambil alih yang mungkin mulai sindir-sindir. Enggak seperti itu. Justru sebaliknya ya. Ia sepenuhnya puas mewariskan posisi ini. Nah, faktor penting yang perlu kita pahami, ini menunjukkan adanya hubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi ketika orang itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan firman-Nya, maka dia juga tidak akan merasa bahwa semuanya milik saya, dia nggak mau melepaskannya. Karena manusia itu kan pada intinya kan dia ego. Semua harus saya. Padahal tidak. Makanya Yosua ini dilihat di sini. Yosua ini kan seorang yang berbakti kepada Tuhan. Jadi bagaimana dia juga memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Bagaimana dia mentaati firman Tuhan. Ketika seseorang berada dalam kondisi seperti ini, maka peluang untuk menjadi pemimpin itu semakin besar. Nah, saya pikir kita melihat banyak pemimpin yang hanya dia cerdas, memiliki hubungan baik dengan semua orang, dia juga pandai berbicara. Namun kenyataannya ya, kepemimpinan seperti ini tidak akan bertahan lama
jika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang kita lihat apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan Yosua di sini, apakah dia dilahirkan sebagai pemimpin atau dia harus menunjukkan resume atau bahkan menjadi pemimpin belajar seiring waktu? Begini ya Pak Oti ya, kenyataannya memang ada orang yang terlahir sebagai pemimpin dan ada yang menjadi pemimpin. Nah, keduanya benar ya. Misalnya ya, ada orang yang memiliki bakat kepemimpinan baru lahir langsung bisa mimpin begitu ya. Nah, jika Anda mengamati sekelompok anak bermain bersama, ya mungkin sepak bola atau apa saja, pasti kita akan lihat ya. Pasti ada satu orang yang menonjol begitu seperti mengarahkan, mengatur semuanya. Ini kan sudah punya bakat, dia namanya bakat kepemimpinan. Nah, dalam kasus Yosua, kepemimpinan dalam dirinya adalah sesuatu yang terwujud dalam beberapa momen yang patut kita renungkan. Yang pertama, Yosua tidak pernah meninggalkan kemah. Prioritas utamanya adalah apa? Hubungan dengan Musa, hubungan dengan Tuhan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang spiritual. Ini sangat penting. Kedua, Yosua itu bukan tipe orang yang hanya melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kayak copy paste, bukan. Ketika kelompok itu dikirim untuk menyelidiki tanah yang baru, ini kan sebelum mata-mata itu memiliki pandangan yang negatif. Dan Yosua tahu menempatkan dirinya. Jadi dia tahu bagaimana posisinya. Nah, yang ketiga, ia memiliki kemampuan untuk berpikir positif terhadap segala sesuatu dan mempertahankan semangat yang positif itu. Selama misi mata-mata ini, saya ingat ya, ia melihat bahwa negeri ini tidak hanya dihuni oleh raksasa. Ia tidak hanya melihat bahaya, krisis, dia lihat semua. Kenyataan apa yang ada dia lihat, tidak bisa diubah. Ia tidak membawa laporan negatif yang akhirnya merugikan rakyat. Dan terakhir ya kita lihat di sini, Yosua memiliki kegigihan yang luar biasa. Ia terus mendampingi Musa hingga usia tuanya. Bayangkan saudara, ini ngikut terus ya. Nah, setiap kali kita mendampingi seseorang sepanjang waktu, ada hal-hal kecil mulai terasa mengganggu. Mungkin waduh kok gini, misalnya rewel, omongan dan sebagainya. Mungkin orang gak betah, tapi Yosua ini konsisten. Jadi taat sekali, setia, ikut terus dia. Makanya penting sekali yang namanya spiritualitas. Bagaimana kerohanian kita. Ini sesuatu yang penting terkait dengan kepemimpinan. Itu perlu ada yang namanya kualifikasi spiritualitas. Sehingga orang itu juga bisa bertahan dalam segala keadaan. Dia tetap memiliki semangat. Dia tetap positive thinking. Dia tetap gigih, kuat. Ini hal-hal yang mendasar. Jadi Yosua lahir dan karakteristik ini berkembang itu sepanjang kehidupannya. Sangat penting untuk memiliki pemimpin yang kuat, yang memiliki arahan, dan arahan ini ada dalam kitab Taurat. Ayat yang ke-26 dari pasal yang ke-31 Pak Yohanes menyebutkan dalam kitab Taurat ini, yang ditempatkan di sebelah tabut perjanjian. Kitab apakah ini? Nah, kitab Taurat adalah ungkapan yang muncul di sini dalam kitab Ulangan dan merujuk pada kontrak atau perjanjian. Dan mungkin bahkan kitab Ulangan itu sendiri sesuai dengan apa yang kita lihat di sini. Nah, kitab ini misalnya disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8. Jadi, ungkapan yang sama digunakan pada zaman Yosia itu selama reformasi di Yerusalem. Ada reformasi. Dan kitab ini, saudara, ditempatkan di sebelah tabut perjanjian dalam konteks Timur Tengah kuno, di mana kitab ini seperti salinan kontrak antara raja dan rakyat yang terlibat dalam perjanjian ini. Dan dalam hal ini, kitab ini ditempatkan di sebelah altar yang dipersembahkan untuk hal-hal yang ilahi begitu. Jadi Allah adalah Tuhan Israel. Dan tabut perjanjian melambangkan kehadirannya di antara umatnya. Dan kitab ini ditempatkan di sana. Nah, banyak ahli membahas kapan tepatnya kitab ini ditulis. Ya, tapi nanti kita akan memiliki kesempatan lain ya untuk membahas secara detail ketika kita nanti sampai pada kitab Raja-Raja. Jadi kita harus tetap bersabar ya.
Dan itu masih jauh untuk berbicara kitab Raja-Raja di Jalan 66. Pak Yohanes, bagaimana dengan kesimpulan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 dan yang ke-32 ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar dari Ulangan pasal 31 dan 32, dan kita pahami bersama bahwa salah satu kesulitan terbesar yang kita hadapi dalam hidup yang kita pelajari pada saat ini itu bicara mengenai apa? Kepemimpinan dan bicara mengenai arahan atau tuntunan. Bagaimana kita menghadapi yang namanya kesulitan, kesukaran, kebingungan, dan seringkali ketika kita menghadapi semuanya, kita mulai berkecil hati. Kita mulai ada dalam keadaan yang stres. Dan kita tahu, saudara, kita hidup di era yang depresi. Banyak orang yang depresi saat ini karena ada banyak kesulitan yang menekan kehidupan, baik ekonomi, keluarga, pekerjaan. Banyak sekali. Dan kita melihat ketika terjadi kesulitan, kesukaran, kebingungan, dan ini kita tahu juga bahwa Yosua akan memasuki era yang baru ini, diharapkan dia tidak putus asa dan menyerah. Ya, kita tahu juga bahwa Yosua belajar bertumbuh dan bertahan di tengah umat yang penuh dengan masalah dan penuh dengan ketersesatan. Mereka memberontak dan Yosua juga harus berperang dan harus menang. Nah, ini sesuatu yang gak mudah. Jadi ada harapan dan juga ada kenyataan yang harus dihadapi. Jadi Yosua itu memiliki sikap positif bahkan di masa-masa sulit. Kita harus tahu cara bagaimana menjadi pemimpin, dan untuk itu kita harus memimpin orang lain tanpa terbebani oleh masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.